Hari ini tematik 3G, subtema 1, perkembangan teknologi pangan, pembelajaran 3 dan 4, halaman 12-22. Anak-anak silahkan siapkan bukunya ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran 3 hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia. Siswa dapat membuat ringkasan teks tentang teknologi pangan. Kemudian yang kedua ada SPDB. Siswa dapat membedakan pola irama dalam lagu. Sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 12. Ayo mengamati. Coba anak-anak amati gambar yang ada di halaman 12 itu. Manakah yang termasuk bahan makanan hasil olahan teknologi pangan? Yang pertama ada selai nanas, yang kedua ada keripik apel. Terus ada apa lagi? Ada jus jeruk dan jus apel. Nah, itu tadi yang merupakan bahan makanan hasil olahan teknologi pangan. Lanjut ya, di situ ada bacaan teks tentang teknologi pangan pengolahan buah. Ayo kita baca bersama-sama. Teknologi pangan pengolahan buah. Di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Namun, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara berbeda-beda dan dengan bahan campuran berbeda pula. Misalnya, penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai. Untuk membuat selai, mula-mula buah dicuci dan dipotong-potong. Selanjutnya, buah dicampurkan dengan air dan gula, kemudian dipanaskan. Setelah matang dan membentuk adonan, selai siap dikemas di stoples. Sebelumnya, stoples dipanaskan terlebih dahulu agar terbebas dari kuman. Hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah. Buah segar dapat diolah menjadi keripik yang garing dan renyah. Untuk menjaga kerenyahan keripik dikemas dengan baik. Kemasan yang digunakan menjaga agar keripik tidak mudah hancur. Ada berbagai jenis kemasan, misalnya aluminium foil dan stoples plastik. Pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan keripik hingga waktu yang tahan lama. Sekarang coba anak-anak amati ada berapa paragraf yang ada dalam teks itu. Ada 4 paragraf. Nah, dalam setiap paragraf itu terdapat kalimat utama. Kalimat utama itu berisi ide pokok dalam paragraf. Nah, kalimat utama pada setiap paragraf saling berkaitan, sehingga kumpulan dari kalimat utama dapat disusun menjadi sebuah ringkasan. Yuk kita coba cari kalimat utama dalam setiap paragraf. Paragraf 1, kalimat utamanya, di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan. Terus di paragraf kedua ada banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Terus kalimat utama yang ada di paragraf ketiga apa? Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai. Selanjutnya paragraf keempat, kalimat utamanya yaitu hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah. Nah, itu tadi keempat kalimat tadi apabila kita susun dalam satu tulisan atau satu paragraf itu akan menjadi sebuah ringkasan. Gitu, paham ya anak-anak? Anak-anak buka buku pada halaman 14. Ayo bernyanyi. Banyak lagu anak yang menceritakan tentang buah-buahan. Nah, salah satunya yaitu lagu yang berjudul Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu.
Sekarang kita dengarkan dulu ya lagunya. Papaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Papaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak kalah, membikin badan sehat segar. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, duren, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Sudah mendengarkan lagu Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu. Nah, bagaimana pola lirik lagu tersebut? Sebagai latihan, anak-anak coba menandai lirik lagu yang dinyanyikan sama dan tandai juga lirik lagu yang dinyanyikan dengan berbeda. Itu untuk latihan saja, tidak usah dikumpulkan. Nah, setelah selesai menandai lirik lagu itu tadi, kemudian anak-anak coba bernyanyi menggunakan iringan musik ritmis, misalnya dengan tepukan tangan atau petikan jari. Itu paham ya anak-anak? Lanjut di pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran 4 yang pertama, bahasa Indonesia. Siswa dapat menemukan kalimat utama dan meringkas isi teks dengan memperhatikan kalimat utama. Yang kedua, PPKN. Siswa dapat menjelaskan pentingnya menghargai keragaman. Sekarang lanjut di halaman 17. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada gambar nasi gudeg dari Yogyakarta. Yang kedua, gambar rendang dari Padang. Yang ketiga ada soto Betawi dari Jakarta. Nah, di Indonesia terdapat beragam makanan tradisional. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Meskipun demikian, ada pula makanan tradisional yang memiliki kemiripan satu sama lain. Misalnya aneka jenis soto. Nah, tahukah anak-anak makanan tradisional dari seluruh Indonesia? Kita perhatikan contoh-contoh yang ada di halaman 17. Yang pertama itu ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Gambar yang kedua ada sei dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada gambar mie Aceh dari Aceh. Nah, di halaman 18 itu juga masih ada berbagai makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ada apa aja? Ada empek-empek dari Palembang, ayam betutu dari Bali, rujak cingur dari Jawa Timur, bubur tinutuan dari Manado, Sulawesi Utara, karedok dari DKI Jakarta, dan papeda dari Papua. Nah, keragaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kita juga harus saling menghargai keragaman tersebut. Saling menghargai dapat mempererat persatuan bangsa. Oke, lanjut di bawahnya ada ayo berdiskusi. Selain makanan tradisional, setiap daerah di Indonesia juga memiliki pakaian adat masing-masing. Amatilah gambar di samping. Apakah Nina dan teman-teman memakai pakaian adat dari daerah yang sama? Tidak ya anak-anak, itu berbeda-beda. Terus bagaimana sebaiknya sikap Nina dan teman-temannya? Sebaiknya saling menghargai, meskipun berbeda, itu kita harus saling menghargai. Terus selanjutnya, perlukah kamu mempelajari dan mengenal kebudayaan daerah lain selain daerahmu? Kira-kira perlu nggak anak-anak? Perlu ya, sebagai wawasan untuk diri kita tentang kebudayaan daerah lain. Jadi kita itu tidak melulu mempelajari dan mengenal kebudayaan daerah kita sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut di halaman 19. Ayo membaca. Makanan tradisional dari berbagai daerah banyak kita temukan di sekitar kita. Misalnya makanan tradisional yang dijual di restoran. Bagaimana jika kita ingin menikmati makanan tradisional kapanpun, dimanapun kita berada? Nah, untuk mengetahuinya, kita baca bersama-sama teks di halaman 19 itu.
Pengalengan makanan tradisional Yogyakarta. Banyak makanan tradisional dari Yogyakarta yang mengandung santan, misalnya gudeg, sayur lombok ijo, mangut lele, dan tempe kari. Makanan bersantan harus cepat dikonsumsi. Santan dapat menyebabkan makanan cepat basi. Akan tetapi, kini dengan teknologi yang dikembangkan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Yogyakarta, makanan bersantan dapat bertahan lama hingga 2 tahun. Teknologi pengawetan makanan tradisional Yogyakarta dilakukan dengan proses pengalengan dan sterilisasi. Semua makanan termasuk yang bersantan bisa memanfaatkan teknologi ini. Sebelumnya perlu ditemukan cara memasaknya terlebih dahulu agar hasil olahan tidak merusak rasa dan teksturnya. Gudeg merupakan salah satu makanan yang rumit ketika dikalengkan. Gudeg berisi banyak bahan yang berbeda-beda, di antaranya nangka muda, telur bebek rebus, ayam kampung, krecek, kacang tolo, bumbu, dan santan. Gudeg dimasak bersama bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, lengkuas, serai, ketumbar, gula merah, jeruk, dan daun salam. Semua bahan dimasak dengan kematangan yang tepat. Setelah itu, gudeg dimasukkan dalam kaleng, kemudian ditutup rapat dan dimasukkan dalam alat sterilisasi. Setelah proses pengalengan selesai, makanan yang sudah dikalengkan dibiarkan selama 2 minggu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan produksi, misalnya kaleng menggelembung atau perubahan lainnya. Jika tidak terjadi perubahan, sayur kaleng diberi label dan siap dijual. Makanan yang dikalengkan bisa dikirim secara aman tak hanya keluar kota, namun hingga mancanegara. Nah, itu tadi teks yang berjudul pengalengan makanan tradisional. Sekarang kita cari kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Paragraf pertama, ada banyak makanan tradisional dari Yogyakarta yang mengandung santan. Terus paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu teknologi pengawetan makanan tradisional Yogyakarta dilakukan dengan proses pengalengan dan sterilisasi. Lanjut di paragraf ketiga, yaitu gudeg merupakan salah satu makanan yang rumit ketika dikalengkan. Paragraf keempat, kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya yaitu proses pengalengan selesai, makanan yang sudah dikalengkan dibiarkan selama 2 minggu. Nah, itu tadi ya anak-anak mengenai kalimat utama dalam suatu paragraf. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 12. Ayo berlatih, kita kerjakan soalnya bersama-sama. Nomor 1, amatilah gambar berikut. Gambar manakah yang dihasilkan oleh teknologi pangan? Gambar A, yogurt. Gambar B, susu kedelai. Dan gambar D, tempe. Nah, lanjut ya di nomor 2. Apa manfaat teknologi pengalengan makanan tradisional? Jelaskan 2 contohnya. Manfaat teknologi pengalengan itu agar bahan makanan tradisional awet atau tahan lama. Soalnya itu melalui proses sterilisasi. Contohnya gudeg dan mangut lele. Terus lanjut di nomor 3. Tuliskan 5 contoh masakan tradisional. Ada apa aja? Soto Banjar, gudeg, pempek, ayam betutu, karedok. Nah, itu tadi merupakan masakan tradisional Indonesia. Lanjut di nomor 4. Apa manfaat mengenal kebudayaan dari daerah lain? Manfaatnya yaitu menambah wawasan kita terhadap kebudayaan lain. Nah, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Apabila ada kurangnya, Bu Guru mohon maaf. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.